Proses pencarian dan evakuasi korban longsor masih berlangsung. Petugas berhasil mengevakuasi 6 kantong jenazah per hari ini. Dan di hari ke-8 pemirsa menyisakan 14 kantong jenazah dalam pencarian, di mana petugas menetapkan titik lokasi pencarian yang diduga terdapat korban tertimbun, di mana proses pencarian menggunakan alat berat bantu pengerukan materi longsor. Proses pencarian akan dihentikan sementara malam nanti dan dilanjutkan besok. Proses pencarian dan evakuasi korban longsor Cisarua, Bandung Barat masih dilakukan hingga hari ke-8. Informasi terkait kondisi terkini dari proses evakuasi rekan kami Ardan Anugrah akan menyampaikan laporannya langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Ardan, hingga sore ini berapa jumlah korban yang berhasil dievakuasi? Ya, Yohana, bisa kami laporkan hingga sore hari ini di hari ke-8 proses pencarian dan juga evakuasi korban jenazah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hingga sore hari ini data terupdate-nya yang kami terima sudah ada 8 kantung jenazah. Dan bisa dilihat dari layar kaca Anda saat ini memang masih terdapat sejumlah alat berat ekskavator yang masih bekerja. Ini kami sedang berada di worksite A1, ini yang paling dekat dengan posko pengungsian ataupun juga posko tim SAR, di mana bisa dilihat juga sejumlah petugas gabungan sedang melakukan briefing ataupun evaluasi hasil kerja di hari ini. Memang kalau secara timeline yang kami lihat, sepertinya proses pengerjaan hari ini cukup cepat dan berakhir lebih awal begitu, karena capaiannya juga hingga sore hari ini sudah sampai 8 kantung jenazah yang diberikan kepada tim DVI Polda Jawa Barat. Dan berdasarkan data tersebut, hingga sore hari ini setidaknya sudah ada 68 body pack yang sudah diserahkan ke tim DVI Polda Jawa Barat. Sementara itu dari total 20 daftar pencarian, karena sudah ada 8 yang diberikan, berarti masih ada 12 jiwa lagi yang masih harus dicari oleh tim gabungan. Dan sementara itu hingga pukul 14.30 tim DVI ini berhasil mengidentifikasi 52 kantung jenazah dari 53 body pack yang mereka sedang periksa. Sementara itu masih ada 16 body pack yang saat ini masih terus dalam proses identifikasi tim DVI Polda Jawa Barat. Bisa kami informasikan juga, Yohana, kurang lebih beberapa menit lagi akan diselenggarakan konferensi pers dari pihak Basarnas dan juga tim gabungan mengenai update apa saja yang dihasilkan dari proses evakuasi dan juga pencarian jenazah korban di hari ini. Namun kami masih belum mendapatkan informasi lebih update-nya seperti apa. Kami masih menunggu kegiatan konferensi pers tersebut. Yang pasti saat ini kondisinya mayoritas petugas sudah mulai berhenti bekerja begitu untuk dilakukan pekerjaan, dilanjutkan di esok hari lagi. Masih ada terdapat beberapa ekskavator saja. Ini yang bisa kami lihat saat ini pengerjaan masih ada di worksite A1 dan juga ada beberapa ekskavator yang masih melakukan kegiatannya di area B2 ataupun juga A2. Seperti yang bisa kami informasikan juga, Yohana, memang untuk area worksite di A2 dan B2 ini merupakan area pemukiman yang paling banyak ditempati oleh warga, sehingga secara penemuan kantung jenazah juga dari 8 kantung jenazah yang ditemukan hari ini ada sebanyak 5 kantung jenazah ini yang ditemukan dari worksite A2. Sementara itu untuk worksite B2, A3 dan juga A1 ini masing-masing 1 kantung jenazah. Selain daripada itu, untuk wilayah worksite di A3 juga ini memang kawasan yang paling dekat dengan mahkota tempat pertama kali terjadinya longsor. Ini adalah wilayah yang dijadikan tempat latihan oleh TNI, sehingga memang seluruh tim ini tidak bisa sepenuhnya untuk melakukan proses evakuasi di daerah sana, karena ini dikhawatirkan banyak material seperti persenjataan ataupun juga peluru, sehingga proses evakuasinya akan difokuskan hanya dilakukan oleh tim TNI saja. Hingga saat ini yang kami dapatkan informasinya ada 3.000 potensi SAR yang melakukan kerjasama bersama dengan tim lainnya. Yohana. Nah, baik, sambil kita juga menunggu seperti apa update dari konferensi pers tersebut. Lalu sementara ini apakah ada informasi terkait dengan proses pencarian lanjutan nanti akan seperti apa strateginya?
Iya Yohana, terkait dengan strategi selanjutnya seperti apa, kami masih akan menantikan hal tersebut berdasarkan konferensi pers yang akan disampaikan secara langsung oleh Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i. Namun kalau kami sempat bertanya juga selama proses pencarian di 1 hari tadi, untuk fokusnya ini memang mereka akan mengatakan fokus di semua site, mulai dari site A1, A2, A3 dan juga B1 ataupun B2. Namun kalau kami melihat secara pemetaan ini yang mayoritas ditempati oleh penduduk adalah di worksite A2 dan juga B2, sehingga ini yang jadi fokus pengerahan alat berat dari total 17 ekskavator yang sudah dikerahkan oleh pemerintah daerah setempat. Ini akan berfokus di daerah A2 dan juga B2, dan secara temuan juga untuk kantong jenazah mayoritas ada di area tersebut. Yohana. Baik, terima kasih Ardan untuk informasi. Nanti kita akan update kembali bagaimana update terkini langsung dari lokasi kejadian. Terima kasih Ardan untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.